Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Yang terhormat, Ibu Dwi Nila Andriani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Aditya Rizkiawan selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online sore hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 9 dengan judul Kebijakan Fiskal. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikan saya perkenalkan nama anggota kelompok 9 yang terdiri dari Elfrida Gardena, Muhardianti Nuria, dan Aditya Rizkiawan. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi online hari ini, yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi yang akan dilakukan dengan menggunakan media YouTube, sesi tanya jawab yang akan dilakukan dengan media Google Meet, sesi tambahan atau masukan dari dosen di media Google Meet, dan sesi penutupan. Sesi pembukaan. Kita mengisi sesi pertama yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan online hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi penyampaian materi, kita masuk sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Aditya Rizkiawan. Terima kasih, saya Aditya Rizkiawan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan tujuannya. Kata fiskal berasal dari bahasa Latin fiscus, yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting. Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umumnya dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar terjadi pada pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintahan suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas sumber daya meningkat, harapannya sumber daya manusia tersebut punya kapasitas bersaing
di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Terima kasih. Baik, saya Alfrida Gardina Seta akan menjelaskan tentang indikator kebijakan fiskal. Indikator fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan untuk memengaruhi besar serta susunan permintaan agregat, khususnya permintaan swasta. Yang selanjutnya ada defisit dalam keadaan full employment deficit, yaitu adalah kekurangan anggaran belanja di mana faktor produksi telah digunakan secara efisien dan ditunjukkan dengan tingkat pengangguran di bawah 4%. Yang selanjutnya ada defisit dalam keadaan full employment deficit. Definisi defisit adalah keadaan yang terjadi ketika sebuah organisasi atau sebuah lingkup pemerintahan mengalami pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukannya. Full employment deficit adalah defisit anggaran belanja yang harus ditanggung oleh pemerintah apabila hendak mencapai keadaan ekonomi pada kesempatan kerja penuh. Penyebab dari defisit full employment, alasan utamanya yaitu pemerintah akan mengalami defisit anggaran tenaga full employment hanyalah karena kinerja ekonomi tidak seperti yang diperkirakan oleh pembuat anggaran pemerintah dan pendapatan kurang dari yang mereka harapkan. Defisit dan cara pembayarannya. Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Meskipun demikian, terdapat konsep dan definisi anggaran yang tidak sama. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh perbedaan metode pencatatan dan perbedaan tujuan. Analisis defisit anggaran pemerintah yang terjadi harus dibiayai dengan sumber-sumber yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Pembiayaan defisit anggaran seharusnya untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, yaitu pengeluaran kapital pemerintah untuk investasi. Built-in stabilizer. Kebijakan fiskal pasif atau automatic stabilizer atau built-in stabilizer disebut juga kebijakan fiskal dengan penstabil otomatis yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya, sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tinggi arus pendapatan nasional, semakin tinggi pula penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan, dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungan dengan tingkat pendapatan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya
yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi dan proses terjadinya APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, ada fungsi alokasi. Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos-pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang selanjutnya ada fungsi perencanaan. Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara, serta dapat merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang ada. Kemudian ada fungsi distribusi, yaitu pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun atau transfer payment dan dapat juga berupa subsidi bantuan. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya APBN. Yang pertama, yaitu proses penyusunan. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu, Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja. Yang kedua, yaitu pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Contoh studi kasus. Wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia tentu memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai banyak tindakan, pencegahan dan penanggulangan, salah satunya dengan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti kebijakan fiskal. Pandemi COVID-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020. Di tahun 2020, diperkirakan turun hingga di angka 3% dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini. Namun, pemerintah telah melaksanakan extraordinary action dengan membuat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk mengatasi hal tersebut.
dilatar belakangi dengan adanya eskalasi infeksi dan korban jiwa, dampak ekonomi yang besar, dan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu dilakukan langkah cepat dan antisipasi. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan extraordinary action dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19, termasuk pelebaran defisit melebihi 3% PDB dan hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Jelasnya, pemerintah juga membuat kebijakan berupa pemberian stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dengan Perpres 54 tahun 2020 meliputi kesehatan sebesar 75 triliun, social safety net sebesar 110 triliun, dukungan industri sebesar 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun. Upaya dan tanggapan studi kasus. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang dibuat untuk mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian belanja negara yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultramikro, mikro kecil dan menengah yang terdampak COVID-19 dan telah melakukan pembiayaan untuk melindungi, meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik sektor real maupun sektor keuangan, termasuk UMKM. Dari situ dapat disimpulkan, praktik kebijakan fiskal di Indonesia, peran anggaran APBN sangatlah dominan. Tak terbayangkan apabila tidak ada dukungan dari APBN. Dapat dipastikan kebijakan fiskal akan lumpuh, alias tidak dapat diimplementasikan. Dalam situasi penanganan dampak pandemi COVID-19 ini, dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat. Maka asupan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui bantuan langsung, tunai, dan usaha rakyat, dan itu mengandalkan kas negara dari APBN. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal sangatlah penting. Baik teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai kebijakan fiskal tadi dapat ditarik kesimpulan diantaranya kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal. Pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi kebijakan ekonomi. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Nila Andriani serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi online kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masa pandemi ini, marilah sama-sama kita menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan demi kita bersama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dilanjutkan di Google Meet yang sudah di-share di grup WhatsApp. Terima kasih.